Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Ini tanda halaman 128 Al-Aqabah. Al-aqabatu sabi'atu wahya aqabatul hamdi wasyukri. Al-aqabatu sabi'atu wahya aqabatul hamdi wasyukri. Bermula aqabah yang ketujuh. Bab yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh ataupun aqabah ketujuh. Nyo aqabah terakhir dalam kitabnya. Sebab tujuh buah aqabah tagah di bab mukadimah ke Balik Imam Ghazali. Habis akabah puji dan syukur kabeh. Ini akabah ilmu kan, akabah taubat, akabah tipuan-tipuan, godaan, rintangan-rintangan, akabah kawadeh perkara yang tercela lagi ria dan ujub yang panjang lebar kali kebahaskan. Jadi akabah puji dan syukur. Bermula akabah yang ketujuh yaitu akabah puji, hamdun, wasyukri dan syukur, memuji dan bersyukur. Karena kalau dapat terlepaskan dari rintangan berbuat ibadah, tentu saja getanya akan masuk dalam memuji dan bersyukur kepada nikmat Allah yang kalau gebi kepada getanya tak pegelahro daripada putakeun rintangan, godaan, sifat-sifat tercela. Kemudian lazim atasmu telah memberi taufik akan kamu dan akan kami dengan baik taufiknya. Kemudian lazim, wajib ada gedanya semoga doa memberi taufik akan kamu dan akan kami doa. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kedrone yang ke Imam Ghazali. Berarti katanya dan kepada kami kedro ke Imam Ghazali. Semoga Allah memberi taufik kepada kamu dan kepada kami dengan baik taufiknya, dengan sebaik-baik taufik Allah. Hai taufik tiga, tapi kekelab dengan sebaik-baik taufik. Kemudian daripada memutuskan dia segala akabah dan dapat dengan maksud daripada ibadah yang sejahtera daripada kebinasaan dengan wajib. Benar. Benar bahkan lazim wajib terhadap getanyo yang kana bi taufik oleh Allah Taala getanya dapat terlewati segala aqabah, makna memutuskan dapat terlewati segala rintangan-rintangan iliket dan dapat dengan maksud daripada ibadah dan getanya truk maksud pada pokok ibadah sejahtera selamat daripada kebinasaan putra tema yang wajib ada getanya dengan kepujian dan syukur bagi Allah, yaitu wajib getanya selalu memuji Allah dan bersyukur berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas nikmat mampu katanya hindari segala rintangan, godaan serta sifat-sifat tercela yang geleh kepegah dikut daripada kebinasaan. Sejahtera katanya keselamat katanya daripada kebinasaan. Wajib tu katanya puja Allah dan bersyukur bagi Allah Ta'ala atas nikmat yang amat besar dan bangkitan yang mulia-mulia, yang mana Allah kalau nunjuk nikmat yang cukup raya ke katanya, dan Allah pula yang kage bangkitkan. Gepu bangkit artinya gepu timur semangat sehingga kita dapat berbuat ibadat, bangkitan yang mulia-mulia. Nyo apabila tente kalau terlewati akabah ilikut. Teman apabila golo mentang si tanya bak rintangan-rintangan je, kakak dah hadapi je hilai. Yang mana je? Ilikut kan je rintangan, habaq je rintangan godaannya beda-beda je. Beda-beda bentuk, beda-beda diri je. Adapun maksud daripada godaan dan rintangan sama-sama untuk membuat katanya terhenti bab pokok ibadah. Hai lagi godaan iblis, yang godaan nafsu, godaan dunia, godaan makhluk, godaan rintangan persoalan rezeki, rintangan olehnya perkara qada dan qadar, takdir yang dijuk oleh Allah yang juga rintangan, olehnya bala-bala yang dijuk oleh Allah juga rintangan. Kecil ada orang kata geputra musibah oleh Allah kah nak lekai, kah nak le akhlak ke. Nya kena dengan rintangan. Ada kasibuk dengan persoalan rezeki,
Karena merupakan ibadah li nyo gekeun dengan rintangan. Itu bukan godaan, rintangan. Munyo godaan nafsu, syaitan, dunia termasuk godaan. Nah, jadi munyonyan golom selesai kita nyo hindari, berarti selesaikannya ilai. Apabila kaluhnya mandum-mandum, maka masuklah kita nyo dalam akabah puji dan syukur. Lagi yang keberkahinau. Dan sanya sesungguhnya dilazimkan atasmu yang demikian itu bagi dua perkara. Pakan katanya wajib tak bersyukur di saat akabahnya dapat katanya lewati. Alasan dipegah oleh Imam Ghazali yaitu dua macam. Berarti tanya dapat lewati rintangan dilikat, selamat katanya, guyu bersyukur kepada Allah karena alasannya dua. Yang pertama, hai bunuh kan kadapat katanya tak lewati rintangan. Tentu saja dan juga raja dan khauf kan dapat juga kita praktekkan sehingga dapat kuat tanya berbuat ibadah. Alasannya ada dua. Yang pertama karena mengekalkan nikmat keduanya. Ya. Karena mengekalkan nikmat yang benar. Karena mengekalkan nikmat. Yang keduanya, yang kedua. Yang pertama kenapa diperintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah? Alasan yang pertama, hikmah yang pertama untuk mengekalkan nikmat. Artinya untuk mengikat nikmat. Jadi nikmat Allah Taala akan terikat bagtanya dengan sebab syukur tanya kepada Allah. Hang gadah nikmat. Tapi apabila tanya tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, nyo nikmat gadah. Ya, lagi nikmat ilmu yang dijuk oleh Allah Ta'ala, lagi bersyukur dengan nikmat ilmu. Kita amalkan. Kita perbaiki akhlak yang baik. Akhlak yang hanagak supaya agak. Tapi apabila nikmat ilmunya handa tim yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, nyo hana kepegadah oleh Allah Ta'ala, faedah-faedah ilmu, hai tim gad tu. Ya kejit, Haji Hirun tanya, semakin bertambah ilmu, kadang-kadang bukan semakin baik akhlaknya, bahkan semakin jahat. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur dengan nikmat ilmunya sabuh ilai. Begitu juga nikmat harta yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Apabila tidak mau kita ikat dia dengan syukur, bagaimana kita ikat dia dengan syukur? Yang pertama cari harta yang halal. Yang kedua pakai harta ubi yang kiban keperintah oleh Allah. Olehnya infak. Apabila kita sanggup untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya, apabila harta tim akan dicabut oleh Allah. Karena pengikat nikmat itu adalah yaitu dengan syukur. Jadi alasan yang pertama keperintah untuk bersyukur untuk ikat nikmatnya. Ya, nyala kita nak pejinak ticim ticim yang clean atau nak pejinak kan cuma tak gusuk-gusuk dah mana nak perlu ana tak ikat lagi. Bermikat ni. Nyo syukur inilah sebagai ikatan nikmat. Ya, supaya terikat nikmatnya dengan gedanya. Kekal nikmat. Yang kedua, supaya hasil bertambah. Geyu bersyukur ke gedanya. Apabila kagejuk nikmat supaya hasil bertambah. Makna hasil bertambah supaya mentambah-tambah nikmat tersebut. Ya, supaya Allah Ta'ala mentambah-tambah nikmatnya, maka Allah Ta'ala niyuh bersyukur. Syukur itulah kena pegah. Alasan yang kedua sebagai untuk pertambah-tambah nikmat. Maka adapun dikekalkan nikmat, ya, maka karena syukur itu menambatkan nikmat dengan dia. Ya, adapun dikekalkan nikmat. Adapun nikmat yang dijuk oleh Allah akan dikekalkan bagdanya, maka karena pakan dengan sebab syukurnya dapat dikekalkan nikmat, dapat tinggal nikmat bagdanya, karena syukur itu menambatkan nikmat dengan dia. Makna tambat ikat, karena dengan syukur itu akan mengikat nikmat. Hanggadah nikmat bagdanya apabila tanya tahu mau bersyukur, jangan tukang ikat nikmatnya dan meninggalkan dia dan menambat ikat dan meninggalkan dia, ditinggal. Jadi syukur itulah artinya letaknya pada syukur, sangat tergantung pada syukur, karena syukur itu ada kala yang Pak Guru menambatkan dia, ada kala meninggalkan tinggal yo. Supaya kekal bak tanya si mana tinggal, supaya tinggal nikmat saja tanya baik tinggal gadah ayo. Ya. Dan dengan meninggalkan dia nyo baru tinggal hidup. Tapi mana tinggal? Meninggalkan bersyukur. Berarti mana dihilangkan dan dipalingkan. Ya, jadi apabila tertinggalkan syukur, nyo berarti Allah Ta'ala pun akan dihilangkan dan dipaling nikmat. Apabila tidak mau bersyukur. Jadi tayo kadang-kadang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah. Nikmat jai gebi katanya. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keturunan tayo. Di saat kita tidak mau bersyukur dengan nikmat nikmatnya gejau.
anaknya yang semestinya membantu tanya dalam urusan dunia dan urusan akhirat, karena tidak mau bersyukur. Cara bersyukur bagaimana? Gedai papa anaknya supaya ji didoa terarah kehidupan ji. Hantar tem, hantar permen. Yang berarti tidak mau bersyukur. Tinggal dulu. Hanya di antaranya. Sahabat ji, menurut nikmat menan bersyukur. Kiban model nikmat dijuk oleh Allah Taala kedanyo, yang menan cara bersyukur. Maksud nikmat iman yang dijuk oleh Allah. Kiban cara bersyukur dengan nikmat iman? Yaitu kita kuatkan iman itu dengan ilmu iman telepon. Ya, ilmu yang ada kaitannya dengan iman kita kuatkan. Oleh yang kita perbanyak ketaatan kepada Allah. Karena dengan semakin bertambah taat, maka iman itu juga akan semakin bertambah. Nah, di samping juga mencari ilmu yang sangkut dengan iman. Sebab hendak minta ilmu tentang iman, gejabut iman oleh Allah Taala. Nah, jadi hino yang ke geyu bersyukur bak katanya di antaranya supaya dapat mengekalkan nikmat, dan yang kedua adalah benar-benar untuk menambah nikmat. Jadi apabila kita tinggalkan syukur, maka gepegadah nikmat tersebut dan dipalingkan daripadanya. Firman Allah Ta'ala lagi, Allah Ta'ala nepegah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada mengubah akan barang yang diberikan dengan suatu kaum hingga mengubah mereka itu barang yang diberi mereka itu. Nya kan sering tadi ayatnya kan, innallaha la yughayyiru, Allah hana ubah. Kiban yang biasa tadi dan diterjemah oleh orang yang terjemah, Allah hana ubah sapa-sapa kaum sehingga diubah oleh mereka itu akan diri mereka itu. Mudah pegah dia ke nasib seolah-olah Allah anggap kaya sira orang, kecuali tanya berdatim usaha ngak kaya ro nya etnan sagai. Nya etnan sagai yang deh tanya seolah-olah tak pegah yo. Padahal tak dalam tafsir, kibang penjelasan daripada ayatnya, Allah han dicabut nikmat bak sira orang melainkan jika diubah ke oleh nikmatnya. Kiban cara diubah ke dengan meninggalkan syukur. Sehingga kepegah di antara nikmat yang dicabut oleh Allah nikmat iman pun. Oleh nikmat sehat, nikmat-nikmat dapat sempat berbuat ibadat. Allah maksud han gerobah sabo-sabo kaum, Allah han gecabut sabo-sabo nikmat yang kagejuk bak satu-satu kaum sehingga kaum itu telah merubah sendiri nikmat tersebut. Kiban cara dirubah dengan tidak mau bersyukur. Gih apa benar pegah? Pakan mati sampai dicabut iman oleh Allah karena dia tidak mau bersyukur dengan nikmat iman. Kiban bersyukur dengan nikmat iman, haiti minta ilai ilmu yang sangkut dengan iman supaya dapat diselamatkan iman. Handitem kuat iman. Yang kejut di saat datang sakaratul maut bagah gada. Pakan karena dia itu tidak mau mengikat iman dengan syukur. Syukur yang ke dengan apa benar pegah? Dengan ilmu iman. Begitu juga yang lain. Lagi kita kadang-kadang gebila Allah Ta'ala penghasilan kecil-kecil tapi singkira sehingga tatem istiqamah, tatem ketetapkan road, insyaAllah akan sukses. Nya ada bidang dunia lah, ada bidang harta lah, tapi tidak mau bersyukur. Alasan perleju bumudeh belage nya kan nafsu tanya lagi nya. Tidak mau mensyukuri dengan yang kecilnya sehingga ata-ata yang ubutnya hanali. Ya nyamban hak ji tak kerja ji ku dah hilal bak urungan lepung gaji-gaji kai kurang. Manalah kira-kiranya urusan dunia, tapi karena tanya berambisi yang lain, tidak mau mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, kadang lagi lah yang cocok ke tanya yang menamisi sehingga tanya mau istiqamah akan dapat bertambah di saat hantatem akan dicabut oleh Allah. Begitu juga yang lain nikmat ilmu sahabat ini karena gepega ilmunya apabila hidup ba ate serorong maka ate itu akan lembut, perangainya itu akan santun, tapi kenyataannya ilmu orangnya kana watetam dawa watetam pakai seolah-olah lagi urung nampom ilmu. Apakah salah ilmu? Bukan salah ilmu, tetapi tidak mau mensyukuri dengan nikmat ilmu. Ilmu itu dituntut si orang yang mempunyai ilmu itu sendiri untuk mensyukuri nikmat ilmu dengan cara kita amalkan, kita praktekkan. Apabila ilmu menceritakan tentang sabar, berarti bersabar. Ilmu menggepegah pembahasan tentang zuhud, berarti zuhud. Ilmu yang gepegah tentang hilang ujub, tapi tidak mau kita utamakan, tidak mau kita praktekkan. Sehingga tanya kero te ilmu kero. Nyamban gede malim duduk tabah kero, akai te hana ubah-ubah lagi tu. Nya jahirun dayo karena tidak mau mensyukuri dengan nikmat ilmu. Banyak lagi nikmat-nikmat yang lain apabila kita tidak mau mensyukuri. Nyokeh yang gekele Tuhan salah satu makna ji Allah hana nirobah
barang. Makna nerobah ini yang kehan dicabut atau pemaknaan kalian bahwasanya Allah tiada mengubah akan barang yang diberikan dengan satu kaum, hanya ubah barang yang nijuk pada satu kaum. Putra barang yang nijuk pada satu kaum nikmat, misalnya nikmat ilmu, misalnya atau ilmu faedah ilmu, hanya cabut faedah ilmu, hanya cabut nikmat iman, hanya cabut nikmat-nikmat la ilm, hingga mengubah mereka itu barang yang dengan diri mereka itu, sehingga mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka itu. Baik sekedar tetap makna ini Allah hanya ubah siapa-siapa kaum, melainkan kaum diubah keroi. Pada gak ubah ini Allah Taala dari gatin dan nyujik kaya. Nyutai ada diubah keroi tu, gaduh dah bubu kan sekedar eknan makna ini cukup luas. Artinya apa? Allah tidak akan pernah mencabut satu nikmat yang telah diberikan kepada seorang hamba, melainkan hamba itu telah merubah sendiri nikmat tersebut. Bagaimana jika dirubah nikmat? Dengan meninggalkan syukur. Ini makna daripada ayatnya. Yang ke termasuk untuk apakah harta kita apakah menuju urayan di karena nikmat Allah jadat hat kendit nikmat lempah jai nikmat. Kanya kata sabar ke ayatnya. Dan lagi firman-Nya juga dalam firman yang lain, ayat yang lain Allah sampaikan daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizqaha wa ragadan min kulli makanin fakaffarat bi an'umillahi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Telah membandingnya, baik membendung, telah membanding Allah Ta'ala akan umpama bandingannya, akan umpama bandingan satu dusun adalah ia sentausa dan kesenangan, mendatang akan rezekinya amat banyak daripada tiap-tiap tempat. Kalau kepegat suatu perbandingan oleh Allah Ta'ala bahawa orang yang bersyukur akan ditambah nikmat, orang yang tidak mau bersyukur akan diambil nikmat tersebut. Gepegatlah perumpamaan, ya makna perbandingan. Gepegatlah contoh oleh Allah, hanya makna perbandingan. Gepegat perumpamaan perbandingan oleh Allah, ataupun gepe contoh oleh Allah Ta'ala sabah contoh, iaitu satu karya, satu dusun, satu tempat, nah sabah tempat yang kagak pegat udip masyarakat dan tempatnya sentausa aman, senang dan tenang dengan rezeki yang sangat banyak, yang rezeki itu didatangkan oleh Allah Ta'ala dari setiap penjuru kan. Namun di saat maka kafir ia, mereka itu kafir, ingkar, berarti tidak mau bersyukur dengan nikmat yang kan dijuk oleh Allah. Kan ka ingkar ji, wateka ingkar dengan beberapa nikmat Allah, artinya mereka itu ingkar dengan nikmat-nikmat yang dijuk oleh Allah, maka merasakan dia Allah Ta'ala akan pakaian lapar dan takut dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan oleh mereka itu. Maksud pakaian lapar dan takut yaitu lapar, kelaparan dan ketakutan, perumpamaannya bagaikan ipelimbut tubuh ji sabi. Artinya apa kena pegang? Nah sabuh daerah, sabuh nanggro yang dipegat oleh Allah Ta'ala rezeki rata penjuru datang kepada negeri tersebut, rakyat masyarakatnya, bangsanya, manusia yang udip ini sentausa dalam kesenangan selalu. Namun di saat mereka itu ingkar, maka Allah akan mencabut nikmat-nikmat tersebut sehingga geperasa oleh Allah Ta'ala dia dengan dia. Nya kali gepegat perbandingan oleh Allah, sehingga maka gepegah ide han gerobah oleh Allah Ta'ala, artinya han gecabut oleh Allah nikmat yang kagejuk kepada satu kaum, melainkan kaum itu mengingkari, artinya tidak mau bersyukur dengan nikmat tersebut, gecabut oleh Allah. Yang kalian bersyukurlah dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, walaupun kita anggap nikmat itu kecil lah, nikmat ubud-ubud bersyukur sih. Kalau nikmat-nikmat yang raya yang dijuk oleh Allah lagi nikmat iman, nikmat Islam, maka merasakan itu datang dari Allah. Alhamdulillah, semoga Allah menambah-nambahkan nikmat. Kalau kalian selalu bersyukur kepada Allah, walaupun sabah abu, sabah gelahi tajib, bersyukurlah, semoga Allah menambah-nambah dalam nikmat yang dijuk ke gedanya. Kanyo ke gepegah suatu perbandingan, suatu perumpamaan, karena tidak mau bersyukur kepada Allah, maka nanggro tersebut geperasa oleh Allah Ta'ala kelaparan dan ketakutan dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan oleh mereka itu, dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh mereka itu. Cuma putra yang kali kerja, yaitu ingkar mereka itu atas nikmat Allah. Yang kerja pegat perbandingan dalam kehidupan roh taju. Di saat getanyo
hana mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dijuk oleh Allah Taala, jangan dicok pulang oleh Allah. Karena ada gege kengkel orang Aceh hak ji nam beok. Tamah datung dah beok jan. Beok tam berempak. Tak boleh tembi beok. Tidak mau bersyukur berarti. Dekat jo beok tak cok ju. Kalau lagi nyan yang truk Allah Taala. Ngan tak cok beok nyan, tak elak elom tamah. Aceh ujud orangnya. Orang menyebi ketanyo, hantar tem cok. Sapu hak tu. Tapi menyo tatip tak terima ju ke dehile. Atanya hajit tak pakai, hajit dapat jo. Sedekah urus lain nasi enggak nama manfaat. Tak jenuh hantar tu be sabi kelibut musapu hai tembi gop. Tapi di saat kacau maka la ilaha illallah makan mutamah. Ya, nyambaknya contoh ile dengan manusia. Dak dengan Allah Taala lebih nyambaknya gejo oleh Allah. Di saat kita mau bersyukur. Nah, temai tengok be. Ibinyo pihak pakat pajuh je pihak kan sabi hai go ai pakat le tengok. Pakat mulai go sakai bah dak mulai monggo pakatnya mui pakat memudiung ipu mui coba-coba pura-pura pakat hanli. Pakat karena kaitu orang tanya. Ya, nyambat. Makanya bersyukurlah dengan nikmat walaupun nikmat itu kecil. Niscaya akan ditambah nikmat itu dengan nikmat yang banyak. Apakah urusan dunia ataupun lebih-lebih urusan akhirat. Dan lagi firman Allah, dipegahlah oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Ya, tiada memperbuat Allah dengan menyiksa kamu jika syukur kamu. Allah hangga siksa kamu. Artinya Allah hangga kirim bala, hangga siksa tanyo apabila ketanyo bersyukur kamu dan percaya kamu, percaya beriman. Apabila kamu beriman dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah hangga siksa tanyo. Tapi Allah gelom bala, pegat meno, pegat mungkin manusia telah ingkar. Mungkin manusia telah jauh daripada mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Hai tidak mau lagi taat, berarti tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Tidak mau mensyukuri nikmat harta yang kagejut oleh Allah ketanyo. Sehingga lobat kepada urusan dunia merasa hansip-sip. Sehingga kekirim untuk bala-bala oleh Allah Taala. Hanya dalam ayat yang lain yaitu hana gepegat, gepubut oleh Allah, artinya hana kirim oleh Allah Taala siksaan-siksaan, bala-bala dum, azab-azab apabila kita mau bersyukur dan beriman, yang makna percaya, wa amantum. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hansi mengayat kalian gebah hadis lah, bukan heboh ipa ayat ini gebah. Heboh ka ayat memang guna pegah nikmat itu katakan nikmat itu dapat diikat oleh syukur. Ya, dan dicabut pula dengan tiada bersyukur. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kibang ke Nabi bahwasanya bagi nikmat maksudnya ni'amun yang jamak daripada nikmatun. Bagi ni'am itu artinya bagi nikmat itu liar seperti liar binatang hutan. Jadi nikmat yang gejuk oleh Allah Taala bak tanya nikmatnya kelut. Tak ada pun nikmat, harta kelut. Ilmu-ilmunya kelut. Pokoknya nikmat-nikmat yang dijuk oleh Allah Taala ke kitanya yang seperti liar je dari kitanya. Kelut je dari kitanya. Nyampan depan Nabi. Cuma kibancara taikat je ngak jinak ngak berkekalan sajan kitanya sabe. Nikmat itu liar seperti liar binatang hutan. Binatang hutan maksudnya maka tambat oleh kamu akan dia, ikat oleh kamu nikmat tersebut. Dia ikat nikmatnya, kiban tak ikat dengan syukur. Maka merasa terkejut nikmat oleh Allah katanya. Kata taduk berada semiki alhamdulillah orangnya sehat bila Allah. Singkira orang sakit kan sih. Alhamdulillah sempat berjamaah subuh paginya bengahnya. Singkira hana sempat kan sih. Tapi hana gebuka mudah oleh Allah, gebuka laginya. Alhamdulillah urangnya kagebe rezeki Allah katro kali baju kali sarapan pagi berterasa singkira gebuka duit oleh Allah ataupun singkira gebuka hana mangat babah sehingga sapu makanan tan baju kanjut sih boleh-boleh saja nyan kan perkara yang mustahil nyan ya baik tangga itanya wateka sehat tanya sang-sang payah bak gebuka sakit oleh Allah dan wateka gebuka sakit sang payah bak gebuka sehat wateka senang sang payah bak gebuka susah hana mudah. Semudahnya kita membalikkan telapak tangan, bahkan lebih mudah lagi Allah Ta'ala membalik-balikkan keadaan seorang hamba dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka dipegah oleh Nabi nikmat-nikmat yang nabak utanyonya adalah nikmatnya bagaikan diliar, bagaikan binatang hutan. Maka ikat dia. Bagaimana kita ikat nikmat tersebut? Itulah dengan kita mensyukuri nikmat. Mensyukurinya bagaimana? Menurut bagaimana nikmat. Menyu harta baik tak pakai bayang harum, baik tak pakai bak mubazir, nyai le tak pakai untuk mencukupi nafkah diri kita sendiri, olehnya keluarga tu berinfak yang termasuk mensyukuri nikmat sehat pakai baik lam dosa yang mana
pakai buruhlah bak ibadat. Menan-menan ke nikmat-nikmat yang lain. Nyamban gepegah le Nabi, maka tambatkan olehmu akan dia dengan syukur, dengan bersyukur. Adapun hasil bertambat itu, hasil bertambah kan bertambat le, hasil bertambah, hasil bertambah-tambah itu, maka tatkala ada syukur itu menambatkan nikmat. Di saat syukur, yang dengan syukur itu dapat mengikat nikmat tersebut, maka saat itulah bertambah nikmat, maka yaitu buah bertambah, maka dia akan mubuh, akan bertambah. Tambah itulah hasil. Cara nak baro ke Allah Taala, cara baro ke Allah Taala. Lagi-lagi ada perkah bunuh membak manusia mantang tidu tit berterima kasih tit, bersyukur tit, artinya item tit bilam ke kedanyo karena kalian kita mau bersyukur, mau berterima kasih. Kalau tak terima atas jijo apabila kaijo tacok itanyo dengan suka, dengan rela hati itu, sekecil apapun pemberian orang lain ambillah. Maka ji senang sehingga akan tamah-tamah lom pulam yang dari Allah Taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ini juga ayat yang sangat sering kita dengar. La in syakartum la azidannakum. Dan jika syukur kamu, niscaya ditambah kamu. Apabila kamu mau bersyukur dengan nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah-tambah bagi kamu. La azidannakum. Apabila kamu mau bersyukur, niscaya sungguh aku tambah akan kamu nikmat-nikmatku. Oleh Allah lagi firman-Nya dalam ayat yang lain juga Allah Taala nepegah, walladzina tadau zadathum huda. Walladzina tadau zadathum huda. Mereka yang tiada dapat petunjuk, mereka yang dapat petunjuk ditambah akan mereka itu petunjuknya. Orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, maka Allah akan menambah petunjuk. Artinya ilmu itu petunjuk, jalan-jalan kebaikan itu kan petunjuk Allah. Di saat dia mau bersyukur dengan petunjuk tersebut, tetap dia teruskan petunjuk yang ada padanya, maka Allah Ta'ala pun akan bertambah. Lagi tanya mau berjihad, jihad ke ayat yang biasa ada begah kan. Dan lagi firman Allah Ta'ala menanju walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nya karena mau bersyukur memang berat bata putun taat maksud. Nyan bersyukur tanya berarti wate ka dapat apa taat tapi putun taat nyan. Nya ge pemudah juju oleh Allah. Nyo kenyo tanda getama. Cuma hana mengarahkan ke syukur yang wate tak pegah-pegah berken. Tapi cuma saja yang tak pegah yaitu Allah ge bantu tanyo di saat tanyo mau ta putun ro tebak taat, ge bantu taat tu. Taat pun berat pada pupuk tanya, tapi karena tak paksakan roh tu untuk berbuat taat, maka Allah akan dipermudah. Berat bak bedah bunga, bak bedah subuh, tapi karena tak paksakan roh untuk bedah, dipermudah oleh Allah. Ya, berat getanya bak berderma, berinfak, bak membaca Quran dan sebagainya. Pokoknya bak kebaikan-kebaikan. Di saat tak paksakan roh tu, ya, Allah akan dipermudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bermula mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, pada jalan kami, sanya kami tunjukkan mereka itu jalan kami. Orang yang mau bersungguh-sungguh pada jalan kami, dipaksa ipu berat roh cara bersungguh-sungguh, maka akan kami mudahkan, kami tunjuki dia. Yang kebersungguh-sungguhnya satu bentuk syukurnya. Lagi tanya nak kesempatan untuk berjaro berdoa mesti. Gehon dak tak jaro tanya untuk tak beut dalam doa dalam lekeh ba Allah. Habis semayang sagai menan sagai sekedar menan. Gehon dak tak paksakan. Orangnya tiat, tinggal tiat tapi nya kamu dah sangkah hana mangatli nyo hana berdoa. Ya, kamenan. Hana mangatli sa nyo hana zikir. Pakan karena kata pebiasa, ajika hana pebiasa. Aulu semayang hana pebiasa semayang sunat. Aulu semayang hana pebiasa zikir. Hana sika gabuk, sakit, mudarat dan sebagainya. Jika lain bab ile. Nyo kesempatan luah. Namun karena tidak dibiasakan, berarti apabila hana tatem pebiasa, kita tidak mau mensyukuri nikmat kesempatan. Tapi di saat kita yang biasa, kita yang paksakan, Allah akan ditambah-tambah. Gimana cara? Ini peringan, ini pemudah. Yang terbukti mandu mbak drot yang kata pupuk-pupuknya, yang berkan tu, tapi tak paksakan nya, gepegada lah Allah, getukar dengan juman. Yang cikabut dronya, ayatnya katrip kau pernah tersampaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, artinya pada jalan kami, sanya kami tunjukkan mereka itu jalan kami. Maka Sayyid yang hakim, Sayyidun, penghulu, pemimpin, raja daripada segala raja yang hakim, yang bijaksana Allah maksud itu. Sayyid yang hakim, ya kita kan
Sayyidina Maulana Sayyid yang hakim itu apabila dilihat akan hambanya sanya telah mendirikan dengan hak nikmat dirinya atasnya dengan yang lainnya, karena melihat ia akan dia itu ahli bagi yang demikian itu, dan jikalau tiada yakni dilihat ia bukan ahlinya maka diputuskan demikian itu daripadanya. Maka sanya maka kan sanya benar ketunjuki jalan kami, maka Sayyid yang hakim Tuhan yang sangat bijaksana apabila gekalan tiro hamba ka didirikan, makna dirikan ka dipenuhi hak-hak nikmat terhadap dirinya. Hak nikmat bagaimana? Yaitu mensyukuri nikmat. Makna mendirikan ka dipenuhi dengan hak-hak nikmat dirinya atasnya. Allah nunjuk nikmat ke katanya, tak penuhi hak nikmat iaitu dengan kita syukuri. Ya, dengan yang lain yang keberkatan oleh Allah Taala kepada hambanya. Yang tentu saja menyuguhkan oleh Allah Taala hamba tersebut mau mensyukuri, maka Allah Taala akan gepuli bahlom nyo kena pegah karena melihat ia akan dia itu ahli bagi demikian itu. Mana ahli? Tanya memang ahli-ahli bersyukur, orang-orang yang mau mensyukuri. Kesimpulannya apa? Apabila kepandang oleh Allah tanya menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Taala, maka Allah akan tambah-tambah nikmat. Teman, dan jikalau tiada yakni dilihat ia bukan ahlinya, tidak mau bersyukur, nikmat nunjuk oleh Allah Taala, kita bukan ahlinya bersyukur kepada Allah, maka diputuskan demikian itu daripadanya. Maka Allah Taala pun dijabut, diputuskan hangge tamah-tamah oleh Allah. Makanya jangan kita salahkan Allah apabila orang tak tanya alihna kami cabut oleh Allah. Nyen kadang-kadang diri kita yang kurang bersyukur kepada Allah. Adapun hai bersyukur nanti berarti sebagai tamah-tamah fahala cara nak badro ke Allah Taala jutid nyan ban ke berah kata bacut tu. Kemudian bahwasanya nikmat itu terbagi ia dua bagi ke berah. Nikmatnya ada dua macam. Nikmat itu terbagi dua. Akibat nikmat itu terbagi dua, di antaranya dunia dan agama. Nikmat dunia dan nikmat pula rat agama. Ni lagi harta lebih ke ya keurusan dunia, agama lebih ilmu, lebih apa butaan, membantu agama kan, agama. Teman nanti tak nikmat dunia kadang-kadang yang je ke nikmat akhirat. Jadi perlebihan nikmat itu terbagi dua. Yang pertama dunia, yang kedua agama. Maka yang dunia itu dunia terbagi atas dua alam. Ya, nikmat dunia itu terbagi dua. Yang pertama nikmat manfaat, yang kedua nikmat menolak mudarat. Di dunia juga nikmatnya ada dua macam. Nikmat dunia yang pertama memberi manfaat, lagi harta, makanan dan sebagainya kan bermanfaat. Yang kedua tertolak mudarat, gadah mudarat, gadah sakit karena ada obat misalnya. Nya kan kagetulak mudarat kan idunya ati ino. Nya kan nikmat dunia yang terasakan ditanya. Lagi gadah suum dengan sebab na pakaian, hana diitul 5 tauro, mana gadahnya kan tertolak kemudaratan sit. Di dunia wate tajak selamat tu hana kerubah babak jalan. Nya juga gepegadah mudarat nya menolak mudarat. Jadi nikmat manfaat dan nikmat tertolak kemudaratan. Maka nikmat manfaat itu jika diberi akan dikau masalih yang patut dan manafik, dan yaitu dua bagi ilam ya. Nikmat bunuh putra kepegah, nikmat dunia kena dua, na nikmat manfaat, na nikmat terhindar daripada mudarat. Nikmat manfaat, nyerok nikmat manfaat ile. Apabila nikmat manfaat yang dijuk ke ketanyonya adalah berupa masalih. Masalih itu perkara-perkara yang patut bagi ketanyo. Jika diberi akan dikau masalih, yakni patut, dan manafi' yang bermanfaat, maka yaitu dua bagi ilam. Jadi dari nikmat dunia bunuh yang berupa manfaat itu adalah kemenang. Hanya nikmat manfaat, manfaatnya wate kagejuk katanya sesuatu yang patut gejuk oleh Allah, ataupun sesuatu yang bermanfaat. Itu juga ada dua macam lah. Dua macam nikmat dunia yang berupa nikmat yang bermanfaat. Pertama disamakan kejadian di dalam sejahteranya dan afiahnya. Disamakan kejadian di dalam sejahteranya
dan afiah sehat. Artinya ini diciptakan oleh Allah Taala. Kejadian kitanya, diri kitanya gepegat kitanya oleh Allah Taala mangat taudib afiah itu sehat tu. Gesek takun sehat wal afiat. Afiahnya kesehat. Wal afiah wa afini wa afu anni. Afini yang kesehat. Jadi gebi kitanya sehat. Gebi kitanya lezat syahwat, mendapatkan kelezatan dalam hidup, keinginannya daripada makanan dan minuman dan pakaian dan berkawin dan lainnya daripada faedahnya ya. Artinya guna pegang mana nikmat yang berupa manfaat hanya adalah nak terbagi dalam, yaitu dua bagi buno. Pertama yaitu disamakan kejadian dalam sejahtera dan afiat. Ini maksudnya yang diciptakan kitanya gejuk kepada kitanya kesehatan. Tapi kalau kepada contoh dia tak ada contoh gebi sehat, gebi lezat, geputruk yang tak inginkan, apakah itu makanan, minuman, pakaian, berkawin dan lainnya daripada faedah-faedah. Dan yang kedua yaitu nikmat menolakkan bahawa dipalingkan daripada engkau segala yang membinasakan. Angkanya walk pada contoh. Bunuh takkan na dua, nikmat dunia na dua. Na nikmat yang berupa manfaat, na nikmat yang berupa terhindar daripada mudarat. Nikmat yang berupa manfaat itu misalnya yang gebi kesehatan, ya, gebi putakan tercapai apa yang kita inginkan. Artinya yang saboh tu yang terhindar daripada mudarat. Nikmat yang terhindar untuk ataupun menolak mudarat dan mudarat dan mudarat yaitu dua bagi. Pertama diberi dengan sejahtera di kau Allah Ta'ala daripada limpah dan segala kebinasaan dan penyakit. Kedua menolakkan barang yang menghubungkan dia. Berarti je peh dua asid. Tak ulam boleh kata mana. Yang bunuh nikmat dunia terbagi dua. Nikmat yang dunia terbagi dua. Yang pertama ada yang berupa manfaat, yang kedua ada yang terhindar mudarat. Yang berupa manfaat ada dua alam. Yang pertama ada manfaat yang patut gekeun masalih, dan yang kedua ada manfaat hasil daripada yang patut. Ya menan. Ngana dua. Yang pertama masalih, makna masalih sesuatu yang patut genejuk oleh Allah Taala ke kitanya. Yang patut gejuk kitanya putra masa. Laganya yang cocok, ada yang cocok ba Allah. Hana gebi ke norot itanya, hana tak yang rencana katanya bermuno pekerjaan katanya hana juk oleh Allah. Genujuk yang lain, berarti lagi yang gejuk je yang patut. Kata boh. Nyan menyertai ke patut, ke makna patut. Yang kedua adalah yang bermanfaat. Nikmat dunia yang terbagi dua pun. Yang pertama yang nikmat manfaat. Nikmat manfaat yang terbagi dua. Yang pertama manfaat yang patut, yang kedua manfaat yang dapat diambil faedah. Yang mana ju? Apakah form? Manfaat yang dapat diambil faedahnya. Ya, yang patut kiban yang cocok dalam pandangan Allah gitu. Punya manfaat sesuatu yang dapat kita nikmati, makanan, minuman, berkawin, pakaian dan sebagainya, kelezatan, sejahtera, sehat tu. Olehnya yang kedua yaitu bunuh nikmat dunia bunuh yang berupa menolak mudarat. Ya. Punya nikmat yang berupa menolak kemudaratan, ini juga terbagi dua alam. Tak jai pembahagian, bagi dua alam. Nikmat untuk tertolak mudarat. Kiban terbagi dua. Yang pertama yaitu nikmat diberi keselamatan karena kagak tulak kemudaratan kan. Selamat wate taja, selamat wate tawo, selamat wate tapubut, selamatnya le. Ada kala juga sejahtera tayu daripada penyakit, daripada binasa. Yang kata boleh tertolak daripada kemudaratan itu. Yang pertama, yang sejahtera katanya daripada yang membinasakan. Sejahtera katanya daripada penyakit yang selamat daripada yang membahayakan dah kena ju. Ya binasa penyakit yang akan membahayakan, yang selamat juga kan tertolak mudarat. Yang kedua nikmat yang roh dalam tertolak mudarat tersebut menolak barang yang menghubungkan dia akan dikau daripada bagi yang menegahkan dan menyengaja dikau dengan kejahatan daripada manusia dan jin ataupun binatang atau yang melata pada bumi atau umpamanya. Nikmat untuk menolak mudarat kena dua bunuh. Yang pertama selamat getanya daripada bahaya tak kena ju.
Bahayanya ada kala binasa, ada kala penyakit dan sebagainya. Yang kedua, selamat getanyo daripada perkara-perkara yang membawa tanyo kepada bahaya. Ya, munyo bunuh selamat tanyo daripada bahayanya laju. Bahaya. Lagi api itu bahaya. Lagi tenggelam itu bahaya. Jadi selamat tanyo daripada bahaya aju. Musibah, membalik dan sebagainya bahaya. Jino yang kedua, selamat getanyo pula daripada perkara-perkara yang membawa kepada bahaya, akan bahaya. Perkara yang membawa kepada bahaya. Lagi selamat tanyo daripada manusia jahat. Selamat getanyo atau manusia jahatnya membawa tanyo kepada bahaya. Selamat getanyo daripada jin. Selamat getanyo daripada binatang. Binatang melata. Binatang-binatang yang berbisa, yang membahayakan. Watak taja hana ke merempak bui-bui kaipa tu. Hana ke merempak ulu-ulunya mandum-mandum nikmatnya gejuk oleh Allah katanya. Kan terhindar keroi. Memang dihindar oleh Allah. Baik dah fikir tanya, oh nyo karena la gampang bupane na bui. Hana ge putra oleh Allah. Menyo gede putra bui dikirim oleh Allah Taala apa je kahanjut. Tapi hana ke pegat laganya oleh Allah. Ke pegat langle je keroi bui hana jak la gampang. Menalah yang tak nak pegang. Baik dah fikir tanya watak dihindar oleh Allah, Allah Taala tidak mampu. Allah nyuji ngai ilaut. Pandai nak truk mai ilaut kono. Baik dah fikir hana wujud Allah Taala mudah. Tapi dihindar oleh Allah. Yang beda yang sampai truk kanan kalan. Jadi nikmat untuk menolak mudarat ada dua. Yang pertama, nikmat selamat getanyo daripada mudarat itu sendiri. Yang kedua, selamat getanyo daripada jalan-jalan yang membawa kepada mudarat. Perkara yang membawa kepada mudarat. Lagi orang jahat. Orang jahatnya membawa tanyo untuk kepada mudarat. Kanji yang dapat mudaratkan tanyo ji cuba jalan yang membawa tanyo kepada mudarat. Lagi jin, nampak ke bekah manusia jahat. Kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang-binatang ataupun yang melata pada bumi dan umpamanya. Ya, jadi kok jah nikmat dunia mentang lempah jai ke bagi-bagi. Sambung-sambung bahagian ji. Nyu baru sabo nikmat red dunia ke bekah. Entuk nak sabo tu nikmat agama. Tapi kaji enoi yang ada pun nyu. Ya, nyamban. Yang kecil beda, yang kecil dari yang sekecil-kecilnya lempah jai nikmat. Watai tajak tanyo kan mangat bak tajaknya kan mangat kedroi. Kan karena carang tanyo bak tabah Honda, carang tanyo bak tabah motor, butoi jalan bak tajak kan. Memang gepegat-gat oleh Allah. Hana urang yang ingin musibah, gaknya gejak ngenggat kero ke nak cara untuk musibah karena memang adanya truk dari Allah. Nyambat, yang beda gep selamat kata alhamdulillah gep selamat oleh Allah Taala. Truk tajak, truk tawa, yang beda semuanya itu nikmat yang datang daripada Allah Taala. Hanya ina tanda adapun nikmat agama. Bono nikmat dunia yang gebagi-bagi. Oleh bagi dua dari sabahnya gebagi dua alam. Yang sabah tu je gebagi dua alam. Oleh sabahnya gebagi dua nya gebagi dua alam. Jai pembahagiannya. Yang kena pegang putra intinya nikmat Allah ternyata sangat banyak. Itanya haji tahu dia dalam hana nikmat. Tapi dalam nikmatnya mulai dari golongan lahir itu nikmat Allah hentak orangnya hentak selamanya. Selalu dalam nikmat Allah. Hana itanya yang tak usaha kero tu yang dapat memberi bekas sana karena semuanya datang dari Allah. Yang kejut banyaknya nikmat Allah, maka bersyukurlah. Yang kejut habis-habis kita ucapkan kata-kata puji-puji kepada Allah yang sebenarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah ataupun pada takun la ilaha illallah di peluga mesti. Yang di peluganya lu takun la ilaha illallah. Yang nikmat Allah, maka bersyukur dengan la ilaha illallah lain di peluga karena kau puru hebat di peluga. Yang bersyukur maka habis-habis dapat bersyukur. Yang kejut dalam doa kalian tidak baca. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang ungkapan puji yang talakai ba Allah Ta'ala, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan, segala puji bagimu akan sebagai puji. Yuwafi ni'amahu, yang mencakupi seluruh nikmatmu ya Allah. Tanya siapa-siapa haik mesti gebi sehat. Alhamdulillah dengan sehat. Ruh dalam kebaikan alhamdulillah. Haik lon puji drone, puji kepada drone ya Allah melengkapi seluruh pupu yang hijau. Yukafi ni'amahu. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Perlainan apakah putra memuji segala puji bagimu ya Allah, yang puji itu melengkapi seluruh nikmat-nikmat yang kau berikan yang sebenarnya long hana mampu long puja drone lagi nyan yang sepantasnya bagaimana payah long puja drone yang hana mampu long puja, maka kakek pujian lun kepada drone ya Allah yang ke ukuran dina nikmatnya dina pujian yang sebenarnya makna cukup raya dalam pujiannya lampu dayu tapi tak dengar nama depu putra tapi yang sebenarnya yang kayan hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kan, kama yang bagi li jalali, bagi engkau segala puji sebagaimana pantas bagi kamu dipuji, bagi ketinggian kemuliaan kamu. Yang tanya hang ada kiban yang pantas bagi Allah pihak puja, tapi Allah yang hebat, yang perkasa, yang mulia, maka yang kekiban yang pantas puja bagi roh ni Allah, yang kelaganya ni Allah karo ni lun bi puja, lun ucapkan puja karo ni Allah. Kena begaja tak pihak memuji Allah karena nikmat Allah sangat besar. Kalau nyen kau raya makna hinanya memuji Allah atas segala nikmatnya. Bab mulai tam doa pun. Kibana? Ya. 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 Berarti bunuh apabila gejuk sakit Allah Ta'ala kan bersabar, kan tak ubat pe, ubatnya kan berarti kagak ada sabar empet pep tu, berarti hana riza Allah bengi ke jino kah hana empet pep ngabah hati teman-teman mencet hati dekat Allah. Berarti pep mana ji pep mencet hati kepada Allah Ta'ala beduh bacut tu laginya yang cocok gebi katanya laginya pani mungkin pani gebi sehat, tapi oleh apa banding ju yang gebi sehat oleh Allah Ta'ala kan puluh-puluh tahun orangnya baru gejuk sakit oleh Allah, walaupun situn 3 gejuk sakit. Yang jelas hilai yang perlu putra apabila tanpa pep nyan cerminan iman kurang, nyan cerminan tidak riza kepada ketentuan Allah, Allah benci kan galak aga nyan nikmat-nikmat lain boleh jadi dicabut Allah. Haji kena bi sehat katanya oleh Allah, maka nampak pep dah nak menghati dekat Allah kan dah mubat pep tu nyan akan dicabut trip belum kadang bi sakit. Yang pertama nyah nagar bukan sifat-sifat orang beriman. Yang panggilan iman sebenarnya kalaganya riza kepada ketentuan Tuhan. Rumah itanya walaupun sakit ada pun sakit peh taruh iman tak mana berat mana masalah. Wadah sakit terus taklik karena sakit tak, tapi kan karena taklik bengeh tu bengeh ke Allah kan. Nyan bukan berarti tidak riza. Oleh nyan yang kedua nyan salah satu adab tanya kepada guru anak tu. Itanya tak ajuk anak pada satu tempat. Watai tak ajuk gad ke dihadat katanya tak persiju lomba gure gad lah geturi le gure gegusuk ulai-ulai lah, tapi watai tapi nak beok tu doa kebak gure hana ali katanya hana penutup yang kejip watai singa hana berhasil anak pada pegah beok tu sagai, iaitu ada macam kira tabah tak pegah kah hana tabah anak tapi teh bawa sinya hana le kalau ajuk badaya ataupun hana le lu jakbut kah tim jak le kaya jak kerja san lu pokoknya nalah tapi teh na doa koknya yang gad di akhir daripada perpisahan anak katanya buat tempat koknya, tapi beok tu doa kah hana tatung katanya nyo adalah kurang adab keken. Di saat kurang adab boleh jadi ilmunya nanti tidak bermanfaat, bukan tidak alimnya, kadang truk bacuk tu hana manfaat ilmu tengok boleh jadi walaupun jetkan menang si salah, tapi boleh jadi perlu pegahnya salah satu daripada bentuk kurang adab hana ged. Hanya persih kan itanya kiban lagi perumun le urung si itu dari mana gepe sekolah sampai gepe kawin dalam bacut tu tanah wah bak rumah dro temidin tan hana ko mana salam dah tubit bacut tu kena mempisah ngurung cik kah hana mangan ate urung cik teman padikna je uplo-uplo thon saja urung cik gebi macam-macam dum fasilitas udip ke katanya beok tu hana tak mangan ate teman pah jadi kurang gad yang kurang adab hana gad nah ya la in syakartum la azidannakum ya bagi anda sambung mereka cerita la in syakartum la azidannakum inna adzabillah syadid. La in syukur betul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum kan ujung je kan wa la in kafartum inna adzabillah syadid. Sabab hino yang gede pegah ile kan berarti hana ayatnya ambil salah. Hana sambung sebab yang pokok gede pegah syukur. Syukurnya tengah kepegah bersyukur dapat menambah, bersyukur ini sebagai ikatan nikmat. Ente apabila tidak mau bersyukur, ente wala in kafartum, ya kan? La inna azabila syadid. Jikalau kamu ingkar, maka azabku. Tunggulah azabku, azab yang pedih. Inna azabi, maksud azabku itu la syadid, sungguh sangat-sangat pedih. Nya hendak sebut karena perle pegah, dan kepegah. Habis dengan kepegah masalah syukur. Syukur itu dapat menambah nikmat. Kebaju la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan. Enan sagai.
kan berarti hana perle ke berhaji golom truk bak pembahasan ro mana ji lado-lado mbek salah ke berhasil habis ke tulis ayat lado mana perle tagai lagi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulananya habis ya nya habis ya gimana saya ya kemudian kan mengenai itu untuk kita bodoh di malam ya ya betul pukul danyo tawitir juga watenya padahal danyo narejanan tu witir tahajud hanya pakai ban nyo perlu terpulih hukum witir itu boleh di tempat waktu maksudnya witir itu boleh dikerjakan setelah salat isya menyoba urun malam-malam biasa ataupun setelah salat tarawih atau witirnya jid sebagai penutup untuk tahajud apabila getanyo berat dan tu untuk jaga dan biasa memang tak sembahyang tahajud walaupun untuk malamnya kata jaga tapi menyo berat dan tu kejaga nyan afdal untuk witir tu mai tanya uronyo kadang-kadang menyo kata hang ke subuh untuk merempak beda ataupun sawo hang tempat lain tu nyan lebih gat witir juga batai bunuh bek luput waktu witir untuk sembahyang tahajud hana litup ngewitir walau kedegakan witir itu penutup sembahyang malam artinya afdal seluruh salat-salat malam ditutupi dengan witir bukan berarti batai kali tak pubuk witir bunuh tarawih hanjit le sang-sang tahajud itu sebab kata tup kan tetap mendangjut ya cuman afdal di sagai ya nyamban maka ji le Rasulullah ada geperintah Abu Bakar untuk witir lu sembahyang isya witir ju geperintah Sayyidina Ali untuk Abu Bakar sama yang salahkan Umar Abu Bakar goknya geperintah lu sembahyang isya menyo Sayyidina Ali geperintah untuk watai bedah tengah malam tahajud karena beda hai urung tuha kadang hai bedah lain tu haji urung muda kadang bedah dalam jadi untuk geperintah jadi mendua part jid pubut cuma yang perlu ingat menyo kali tak pubut pun hana pubut lain tu karena hana dua ge witir dalam semalam dan harus ingat pula bukan berarti mangkali tak witir hanjit le tak sembahyang lain satu sembahyang lain lam yang sunat-sunat jeut bahkan tanyo kali tak witir sembahyang isya masa hana tahu ini semujid tu ataupun melasah tu kabeh wuduk tu tak tunggu sembahyang untuk tak nak tadarus rencana lu tak tunggu sembahyang sunat lam sembahyang wuduk pada witir kali tak boleh kan berarti oh hana sunat le mupuntung tu ibadah sembahyang malam berarti menyuka hana sunat ana benar ya na tarawih hana witir hai berarti kata pukurung sabo truk baju tu ke hana itanyo hanya kurang afdal ada deh tatuplah dengan witir karena sembahyang witir dengan sembahyang tarawih lebih afdal sembahyang witir sembahyang witir dengan tarawih lebih afdal sembahyang witir bahkan tingkat punya hana salah tingkat sembahyang qabliyah ba'diyah sendiri lebih afdal witir dengan sembahyang qabliyah ba'diyah witir sembahyang qabliyah ke sembahyang rawatib baru tarawih nya watai tak urutan afdaliyah ji lagi nya benda kah nak sembahyang tarawih le beksit yang ke makaji kan pernah tak pegah lu tak sembahyang insya nya nagebi watai untuk lu tak sembahyang ba'diyah 2 rakaat nyambe taduk mentang tak sia-siakan watai tanyo yang tarawih tak tempreh hepat 20 buah rakaat yang 20 rakaat ba'diyah insya tak dipubut padahal lebih afdal sembahyang ba'diyah insya tak banding pada tarawih nyadran afdal haji bilangan rakaat nyo betul lebih le tarawih tapi afdal ji tetap nyo lagi tanya 10 tu urang malam tira lebih afdal ji tit walaupun ramai sagai tanyo ya nyen tak erat afdaliyah dan pegang witir sembahyang rawatib sembahyang tarawih makanya bek le tarawih hana witir le musabah mendang sebagai penutup sekurang-kurang afdal lebo ya jadi yang kata rupa urutan ji kejip menyerta urutan sembahyang sunat yang pertama sekali sembahyang sunat raya haji ini sembahyang sunat raya puasa olehnya sembahyang sunat gerhana matahari olehnya sembahyang sunat gerhana bulan olehnya sembahyang sunat lakai ujun olehnya witir olehnya rawatib olehnya tarawih yang baru lain-lain untuk zuhar dan sebagainya yang dalam urutan afdaliyah sembahyang sunat maka je hana god aju sembahyang tarawih na kah hana tutup witir hana tutup je no tak sembahyang satu je wallahu a'lam bissawab. Ini insyaallah pengajian tanya berlanjut
lagi biasa ada. Sallallahu